Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Masuk. Hari ini kita akan mempelajari Volume. tentang sistem komputer. Dari pengertian sistem komputer, bagian-bagian sistem komputer, dan fungsinya. Silahkan diperhatikan materi yang saya share di layar HP kalian dan siapkan buku dan pulpen untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Nakale udut ngomong. Baik, sudah kelihatan di layar HP kalian? Sudah, Ibu. Nah, yang pertama adalah sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Yang selanjutnya, komputer. Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Yang selanjutnya, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian sistem komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah perangkat keras. Jadi nama lainnya hardware itu perangkat keras. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer atau rangkaian elektronik yang sifat alatnya dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau bentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contohnya, monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Komponen utama perangkat keras. Perangkat keras komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu input device, center processing unit, output device, input proses output model. Bisa kalian lihat di gambar layar HP kalian. Yang pertama adalah A. Perangkat masukan yang berfungsi membaca atau menerjemahkan data sehingga dapat diproses oleh komputer. Dari sebelah kiri itu ada gambar keyboard, mouse, kamera, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah CPU atau prosesor, merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika secara pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Yang selanjutnya, prosesor memiliki 2 bagian utama. Yang pertama yaitu ALU, singkatan dari Arithmetic Logic Unit, adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh, operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND, OF, dan NOT. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program.
Yang selanjutnya adalah CPU. Adalah salah satu bagian yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Tugas dari CPU adalah 1. Mengatur dan mengendalikan sebuah peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data, dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Yang ketiga, membawa data dari alat input ke memori utama. Yang keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Yang kelima, membawa hasil pengelolaan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Yang selanjutnya adalah memori. Bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan data maupun program. Berdasarkan fungsinya, memori dibagi menjadi 2, yaitu primary memory, secondary memory. Primary memory digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan. Sedangkan secondary memory dipergunakan untuk menyimpan data atau program biner secara permanen. Media penyimpanan data atau memori dapat dibedakan menjadi internal strong sama external strong. Internal strong ada 2, yaitu RAM dan ROM. RAM merupakan memori utama yang digunakan untuk membaca atau menulis data sekaligus menyimpan data dan bersifat sementara. Sedangkan ROM merupakan memori yang hanya dapat membaca saja. ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa program-program yang digunakan untuk mengatur proses dasar atau instruksi untuk menyalakan komputer. Media penyimpanan data kedua yaitu external storage. Itu ada hard disk, flash disk, CD, DVD, memory card, dan disket. Yang selanjutnya adalah output device. Adalah peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Yang kedua, tadi yang pertama ada hardware, yang kedua adalah software. Software adalah perangkat lunak yang dijalankan pada komputer atau sekumpulan data-data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Fungsi software adalah sebagai interaksi antara perangkat keras dan pengguna atau user. Contoh software ada 3, yaitu sistem operasi, program aplikasi, dan program utilisasi. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem beroperasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Contohnya ada Windows, Linux, dan lainnya. Yang kedua, program aplikasi, yaitu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komponen komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan penggunanya. Contoh, ada Microsoft Office, ada ColorDraw, dan ada Adobe Photoshop. Yang selanjutnya adalah program utility, adalah suatu program khusus yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas maintenance, contohnya antivirus. Sedangkan lisensi dari software itu sendiri ada beberapa macam, yaitu freeware, software, adobeware, dan open source. Dan materi itu nanti akan dibahas pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apa ada yang belum jelas? Udah cukup. File share.
Demikian pembelajaran kita hari ini, karena jam pembelajaran kita sudah selesai. Pembelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.